أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin di dulu perjuangan pertama dengan Habib akhirnya dari membalas seperti kemudian seperti yang berbalas kebetulan bahasa umum ya. Ya, bismillah. Ya. Tasawuf. Apa sih tasawuf itu? Ya. Ada banyak definisi ulama terkait dengan tasawuf. Ya. Di antaranya ialah tasawuf itu kan asal katanya saf, ya, safa, sofin, bersih, sofiyuddin, agama yang suci, agama yang bersih, ya. Sofi, Sofia, kalau perempuan itu kan kayak gitunya, Sofia. Kalau perempuan dikasih nama anaknya Sofia. Kalau laki-laki Sofiyuddin. Nah, seperti itu. Sofin itu artinya bersih. Jadi tasawuf itu ialah ilmu yang menjadikan hati seseorang itu menjadi bersih. Nah, sekarang pertanyaannya, ngombe antena bersih atente. Ya. Ngombe antena bersih atente. Popo. Ya. Ngombe yang pun temopo ya. Di antaranya ialah melakukan wasiat yang 9. Ya kan memang tutup pengajian tadi. Nah, caranya itu. Puncaknya apa? Puncak daripada tasawuf itu adalah untuk mendapatkan atau untuk menggapai cintanya Allah. Muncul lagi pertanyaan, bagaimana agar mampu menggapai cintanya Allah? Maka harus melalui pintu Rasulullah. Ya. Bagaimana agar mendapatkan cintanya Rasul? Harus mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Puncaknya itu, ya. Maka untuk bisa melakukan itu semua, maka ada tahapan-tahapan. Tahapannya itulah yang kita kenal dengan istilah ada tariqat, ya. Ada syariat, mohon maaf, ada tariqat, ya, ada hakikat dan sebagainya. Itu dia. Dan ini akan kita pelajari bertahap seperti itu. Ya. Nah, itu tasawuf. Dan pada akhirnya nanti, ya, kitab yang kita punya ini, ya, ini mengajarkan kepada kita betul-betul bagaimana jikalau ini kita ajarkan, betul-betul menjadikan diri kita sebagai pribadi yang bersih, pribadi yang suci. Semuanya akhlak. Ya, semuanya akhlak. Sampai pada akhirnya di sini dikatakan, ya, Manzumatu hidayatil adzkiya ila tariqil auliya. Untuk sampai ke derajat aulia, wali-wali itu, ya, ada jalan yang harus ditempuh. Ini terakhir tempatnya nantinya dipelajari. Ya. Jadi ma'rifat belum, ya, masih jauh ma'rifat itu. Ya. Jadi ini mesinnya wasiat sisiwa. Jadi ma'rifat ini deneman. Jadi dende sebelum langsung ma'rifat dan sebagainya, ya. Nanti tahan dulu, sabar, ya. Pelajari dulu sikit-sikit detail, pahami dengan benar, amalkan, ya, coba praktikkan insyaallah. Nanti akan dengan sendirinya kita rasakan manfaatnya seperti itu. Ya. Dan lanjut yang kedua. Nepini wah tasawuf itu wah sufi dokuna rantai itu, ya. Sufi, kan peran dengan sufi nanti. Sufi ya. Sufi, ya, Sufiyuddin, Sufi dan Sufiyuddin. Ya, Supiati. Jadi wah sufi itu ini lagu ke macam ongkat menghina itu sih dengan ini. Minang itu ongkun angka, marabasan istilah seberu ya, ongkun angka. Nah, dia tahan wah dadan ini bangkal.
Udah sekian ratus derajat sudah banangan ini. Keku turun bayu tiba pakai juru semenda doang. Kulonggarang idap dadang pinis, dah kebari kutulak malak. Suwe-suwe ingat yang lain masih becine, lamun terpuasa, punya dok puasang ke juru deh, dalam punti, mari kubet malak angkatan. Jadi ngumbe dengan dalam hal kan seperti ini, ingat hadratan muhtaramin rahimakumullah. Pelajaran tersiwah liwat li antara ino ya hifzul lisan, menjaga lisan. Sudah kita pelajari di antara wasiat yang sebenarnya itu adalah menjaga lisan. Apa maksudnya? Tidak berkata-kata ketika tidak dibutuhkan. Tetapi ketika dibutuhkan dia harus berkata-kata. Harus dengan raos. Sekarang dalam perkara seperti ini orang berbuat zalim. Orang berbuat zalim kepada kita. Untuk meluruskan agar jangan berkepanjangan kezaliman ini, maka kita harus bersuara. Dan Rasulullah memerintahkan kita seperti itu. Idza ra'aita ummati tahabun fala taqulu li zalim ya zalim faqad awdi'a minhum. Ya. Jikalau engkau melihat umatku nanti, ya, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia melihat kezaliman, fala taqulu li zalim ya zalim, lagu tadau ya. Dia lihat kezaliman, tetapi dia tidak berani mengatakan itu zalim, itu jelek, kamu salah. Tidak berani dan mengatakan seperti itu. Apa perintah Rasulullah? Jauhi orang yang seperti itu. Jauhi, ya. Dengan si nenerani menyuarakan kebenaran, padahal jelas-jelas nampak di depannya suatu kezaliman, tetapi dia tidak berani mengatakan itu kezaliman. Jauhin dengan singino pun. Kumbena genenya nyadang dengan singino ini. Ya. Dia sudah tak gunalah. Kalau bahasa Malaysia seperti itu, ya. Iya. Pasukan tak guna yang seperti itu. Budak-budak tak payahlah itu. Ya. Ini perintah Rasul. Nah, dari hadis ini bisa kita mengambil kesimpulan, maka ketika terjadi suatu kezaliman, haruslah kita bersuara. Dan jikalau kita tidak bersuara, itulah yang menjadi masalah. Maka tidak perlu turun ke fikih. Ini anjuran. Anjuran berbicara ketika kita melihat kezaliman. Karena berbicara itu akan ditaruh pada tempatnya. Dan itulah salah satu tempatnya. Ketika melihat kezaliman, berbicaralah. Justru dengan kita diam, menjadikan kita bermasalah. Jadi seperti itu. Deh. Wallahu ta'ala a'lam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jikalau engkau betul-betul mencintai Allah. Betul enggak kita cinta sama Allah ini dulu pertanyaannya nih. Cinta enggak sama Allah kita? Lamun dengan senyadi tekepeng, demen indah itu. Paman, tiang sadep udah kepeng langsung nih ya. Dia udah pegawaian, 1 juta. Kira-kira ngombe teman udah lihat ya. Kalau orang berikan kita uang saja 1 juta, kita begitu senangnya. Bagaimana dengan zat yang memberikan kita hidup? Yang memberikan kita bernafas dengan lega. Dia tidak monggo oksigen ketuk-ketik dengan corona, yuk tabung oksigen. Kayak kura-kura ninja kan, monggo tabung oksigen ke sana kemari. Anggota tubuh kita lengkap, tangan kita masih sempurna dalam memegang, kaki kita masih sempurna dalam melangkah. Ya. Maka sudah barang tentu, ya, itu semua yang akan menjadikan kita cinta kepada Allah. Karena Allah telah memberikan segala sesuatu sampai yang tidak terpikir di dalam benak kita akan kebutuhan diri kita. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewahngani penuh pemberian Allah, masa akan dia cinta tipe ada sudah Allah.
Karena kalau tidak cinta Allah akan ambil nikmat itu. Jangan main-main. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membuktikan cinta itu? Ya. Cara membuktikan cinta itu bisa dengan kita melalui menggapai cintanya Rasulullah. Karena Rasul adalah lawan bahasa kasarnya penyambung lidah dari Allah. Utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan segala macam bentuk undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk kita. Ya. Jalan untuk menggapai cintanya Allah harus mampu mendapatkan atau meraih cintanya Rasulullah. Dan cara untuk mendapatkan cintanya Rasulullah harus mau mengikuti Rasulullah. Baik dari apa yang dikatakan oleh beliau, apa yang dilakukan, dan apa yang ditetapkan. Maka jikalau kita balik, ya, dengan mengikuti Rasulullah, kita akan meraih cintanya Rasulullah. Dengan mendapatkan cintanya Rasulullah, kita akan meraih cintanya Allah. Dan orang-orang yang telah mendapatkan cintanya Allah, ya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya, dan mendapatkan ampunan. Itu dia maksudnya dari ayat itu. Ya, wallahu taala a'lam.